Halo Aries, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading ya, dengan temanya seseorang yang akan datang padamu di sisa akhir tahun 2024. Tapi ingat, ini nggak akan resonate untuk kamu semua ya. Ambil positifnya aja, selebihnya buang. Bijaksana dalam menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ya, ataupun di list video channel ini. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, dan untuk melihat energi kamu ya, atau readingan sisa akhir tahun, kamu juga bisa lihat ya, dicek di list video channel ini ya. Kalau memang itu pesannya ditujukan buat kamu atau energi kamu, maka akan resonate untuk kamu ya, setelah kamu nonton readingan tersebut. Dan kita akan lihat di sini, karena melihat dari dua sisi. Oh sorry, ini sorry ya, bukan love reading ya. Untuk seseorang ya yang akan datang pada kamu di sisa akhir tahun 2024 ini. Untuk ciri-ciri di sini ya, aku akan lihat ciri-cirinya, dan ingat aku tariknya 3 kartu di sini, jadi sesuaikan aja nanti ya dengan dengan ciri-ciri orang yang datang sama kamu ya. Karena nggak resonate semua gitu loh ya. Ada beberapa aja yang mungkin nanti bakal resonate. Nggak semuanya akan resonate. Oke, di sini ada soft swords. Kemudian di sini ada soft one. Oke. Satu lagi di sini, aku akan tarik 3 kartu ya. Nanti kita menggunakan kartu oracle juga. Dan aku akan sebutin inisialnya juga nanti. Oke, di sini kita punya Ace of Swords. Orang ini orang yang ciri-ciri dia ya. Aku lihat di sini orang baru ya. Orang baru, dia ini orang baru. Ada kemungkinan orang baru. Oke, aku tidak ngelihat ini orang lama, orang yang sudah kamu kenal, enggak, tapi lebih ke orang baru. Dan ada juga di sini yang ciri-ciri dia, orangnya ini jujur, orangnya punya pikiran yang tajam ya, cerdas gitu ya, bijaksana. Kemudian orangnya jujur, orangnya tipe orang yang terbuka, berpegang pada prinsip. Kemudian dia juga berpegang pada apa yang dia katakan, kayak gitu. Misalkan ya, apa yang dia ucapkan itu nggak main-main gitu. Apa yang dia ucapkan ya itu yang akan dia lakukan. Nah gitu. Dan kalau misalkan dia punya janji ya sama kamu, berjanji gitu misalkan ya, dia akan pegang pada janjinya gitu. Dia akan lakukan dengan tindakan ya gitu. Makanya tadi gue bilang kayak orang ini nggak hanya ngomong tapi juga melakukan, juga bertindak. Nah dia tipe-tipe seperti itu. Dan ini readingan untuk orang yang punya potensi ya menjalin sebuah hubungan dengan kamu. Jadi bukan di pertemanan ataupun keluarga gitu, enggak ya, tapi lebih ke seseorang yang punya potensi untuk menjalin sebuah asmara dengan kamu gitu. Oke, dan selain itu ciri-ciri orang ini mungkin tipe orang yang nggak gampang menyerah juga ya, karena dengan adanya Ace of Swords ini juga orang ini tipe orang yang berani gitu ya, berani untuk berjuang, berani untuk menghadapi rintangan yang ada kayak gitu ya, siap untuk perjuangin gitu ya. Misalkan di dalam hubungan tuh kayak orang ini tuh siap untuk berjuang gitu, atau perjuangin kamu atau perjuangin hubungan gitu ya. Jadi juga nggak gampang menyerah dan punya prinsip atau berpegang pada prinsip gitu ya, seperti itu. Dan aku juga ngerasa dengan adanya High Priestess ini mungkin seseorang ini juga ada beberapa yang dia tipe orang yang agak sedikit tertutup ya, orangnya tertutup. Mungkin juga orang yang
dia ini orang yang kalau misalkan dia cewek ya, mungkin dia ini orang yang agamis. Kalau misalkan dia muslim ya mungkin dia punya selalu berpakaian tertutup gitu ya, kayak pakai jilbab gitu ya, pakai tudung kayak gitu. Dan orangnya memang orang yang suka melakukan hal-hal baik ya, kayak agamis lah, tahu ya, mudah-mudahan paham ya yang gue sampaikan gitu ya. Jadi orang ini tuh bener-bener orang yang kalau aku lihat sih bisa dibilang kayak orang yang benar-benar bersih gitu loh ya. Orang yang selalu tertutup, selalu ngedepankan agama gitu ya. Pokoknya dia ini orang yang berprinsip pada religi gitu ya, kayak keagamaan gitu ya. Tapi bukan ini ya, bukan yang kayaknya di balik wajah atau di balik luarnya dia yang agamis, di belakang dia seperti ini enggak. Kalau aku lihat enggak, orang ini benar-benar orang yang jujur ya, aku lihatnya seperti itu. Orang yang benar-benar jujur, orang yang memang seperti itu adanya gitu. Oke, karena punya prinsip, dia ini punya prinsip gitu. Orangnya tertutup, orangnya juga punya intuisi di sini ya, peka. Aku lihatnya orangnya peka, intuisinya tajam di sini. Orangnya cerdas ya, orangnya bijaksana, orangnya ini tenang. Kalau aku lihat sih ya orangnya tenang. Ada beberapa yang orangnya tenang, sabar. Kemudian juga pokoknya orang ini tuh suka dengan hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan ya. Oke, di kartu ketiga ini gitu. Mungkin dia sering kalau muslim ya dia sering beribadah ke masjid gitu. Kalau yang Kristen ya mungkin dia sering beribadah ke gereja, nah kayak gitu loh orangnya seperti itu. Orang ini nggak suka bohong ya, selalu jujur dia. Pokoknya di sini bukan dia ingin benar gitu ya, enggak, tapi dia selalu mengatakan yang benar gitu ya, apa yang benar gitu. Ya dia nggak bohong di sini. Walaupun di sini dia tipe orang yang tertutup, tapi tidak berarti dia tertutup ini selalu menyembunyikan sesuatu terus berbohong gitu, enggak ya. Enggak, tapi kayak lebih ke dia mengatakan apa yang harus dia katakan gitu. Kalau dia nggak mau mengatakannya, dia nggak berbohong, tapi kayak lebih diam gitu. Nggak bohong, tapi lebih kayak diam gitu. Nggak seharusnya ngomong gitu. Oke. Kemudian kita lihat lagi di sini. Orang ini bijak ya. Jadi walaupun dia orangnya agamis gitu ya, dia nggak gampang ngejudge kok di sini orangnya. Dia tahu baik dan buruk gitu. Mungkin ada beberapa juga yang punya koneksi spiritual dengan seseorang ini ya. Kita lihat di sini. Ciri-ciri lain di sini kita punya Aries untuk zodiak dia, Taurus, Aquarius ya. Dan untuk lainnya ini yang paling kencang ya, Aries, Taurus, Aquarius gitu. Yang paling dominan. Dan untuk zodiak lain di sini ada Aries, Leo ya, Leo, Sagittarius, kemudian Gemini, Libra, Aquarius. Oke, jadi Aquarius memang kencang, Aries, Taurus gitu. Dan untuk ciri lain di sini mungkin seseorang tipe orang yang berani, energik, inovatif, penuh semangat, berjiwa leader ya. Karena dengan Ace of Wands ini juga tipe orang yang penyemangat ya. Ace of Swords juga ini ya tipe-tipe orang yang semangat ya, berani berjuang gitu. Mandiri, stabil, sabar ya kan. Ada high priestess juga. Ada beberapa yang orangnya ini orang yang tenang, stabil, sabar, lembut ya kan, lembut, setia, orangnya baik di sini. Apa ya? Dia nggak ini ya,
nggak sombong gitu loh orangnya, nggak sok suci atau apa gitu, nggak ya. Oh, nggak seperti itu orangnya ya. Biasa gitu loh pokoknya di sini. Orangnya kalem kalau dia cewek gitu. Dan ideal ya, inovatif, suka membantu. Tuh karena ada lagi cerdas di sini dan mungkin agak sedikit ada yang agak sedikit impulsif ya. Karena dengan adanya energi Ace of Wands ini juga orangnya agak ini apa ya? Ada beberapa yang agak apa ya, impulsif atau kayak panas baran gitu ya. Kadang-kadang kalau dia terlalu lepas kendali atau kontrol gitu ya, karena biasanya tipe orang yang pendiam ya, orang yang tertutup itu kalau dia nggak bisa ngendaliin diri itu akan meledak. Nah kayak gitu ya, kemarahan dia akan meledak gitu. Oke. Dan kita lihat lagi di sini untuk inisial dia ya, inisial kamu atau dia ya, bisa nama tengah, belakang atau depan ya, tapi untuk inisial depan gitu ya. Inisial depan ini maksudnya kayak nama panggilan gitu loh. Nama panggilan bisa, inisialnya yang depannya. Bentar. Di sini aku tarik 5 di sini untukmu. Bisa bisa di inisial kamu, bisa inisial dia. Oke, di sini ada key. Oke, satu lagi. Oke. Oke, di sini ada J, ada F ya, ada key lagi, ada R. Oke, R, Q, F, J gitu ya. Misalkan contoh ya, di nama depan, belakang ataupun tengah ya, misalkan F ya, Ferry. Nah kayak gitu, mungkin nama tengahnya Ferry ataupun belakangnya Ferry ataupun depannya Ferry, atau kamu mungkin ya inisial kamu mungkin Fanny gitu ya, nama tengah, nama belakang atau nama depan gitu ya. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi ingat, ambil yang resonate aja ya. Sekian dulu ya, terima kasih, sampai jumpa.